Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang terhormat Dr. Kabi Hanif dan Juminda selaku dari Direktur Taman Istina Pesantren Seperti Al-Quran Al-Adab ya. Dan terlibat juga dengan Miss Nur Afifah selaku dari Kepala Madrasah Sanawiyah Al-Quran Al-Adab ya. Dan terlibat juga dengan Mr. Nur Ikhwan selaku dari Kepala Madrasah Aliyah Al-Quran Al-Adab ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kali ini saya Hanza Qurban Azara dari kelas 9 MTS Al-Quran Al-Adab Fida akan mempresentasikan tentang Diofantus itu adalah seorang siswawan matematika. Diofantus atau yang sering disebut Bapak Aljabar Babilonia itu lahir pada tahun 200. Karyanya itu tidak mirip dengan aljabar geometri yang ditulis oleh Euclid. Selain itu, karyanya juga tidak hanya mencakup tipe material tertentu yang bentuk dasar aljabar modern, tapi lebih mengembangkan konsep aljabar Babilonia dan merintis suatu bentuk persamaan. Oleh karena itu, bentuk persamaan ini juga disebut Diophantine equation, dan itu sumbangsinya dalam dunia matematika itu sangat besar. Sayangnya, tidak ada catatan secara terperinci tentang kehidupannya. Berdasarkan hasil penyelidikan sejarah, diperkirakannya ia hidup pada tahun 250 pada abad ketiga. Ia juga diduga seorang matematikawan Yunani yang bermukim di Alexandria. Ia juga meninggalkan problem pada Palatin Antologi yang ditulis setelah ia meninggal. Dari pemecahan problem ini, diketahui umur Diofantus adalah 84 tahun. Ia menikah pada umur 26 tahun dan usia anaknya setengah dari usianya, yaitu 42 tahun. Diofantus menemukan variabel penulisan aljabar dan aritmatika. Semasa hidup, ia berhasil menulis 3 buah karya, dan karya yang paling terkenal adalah aritmatika. Buku itu berisi tentang pembahasan analitis tentang teori bilangan. Isinya merupakan pengembangan aljabar dengan buat persamaan yang kemudian disebut dengan Diophantine equation atau persamaan Diofantus. Meskipun merupakan buku aljabar, sebenarnya operasi aljabar, fungsi atau solusi terhadap persamaan aljabar tidaklah sistematis. Dalam pemecahan soal, ia hanya mengenal jawabannya rasional dan positif, sehingga tidak mempunyai dugaan untuk nol. Bahkan ia menghindar dari confusion negatif dan hanya menyediakan satu jawaban untuk setiap soal. Sebenarnya, aritmatika itu terdiri atas 13 buah buku. Namun, yang dapat dibaca hanyalah 6 buah buku. Sebab sisinya turut terbakar saat menghancurkan perpustakaan di Iskandaria. Bagian yang terlihat dari buku ini berisi pemecahan sekitar 150 soal yang beraneka ragam dan masukan persamaan tingkat para pendekar matematika dari Yunani hingga Persia. Mbak Tara. Dari para pertama dan juga kedua. Diofantus apa sih? Pertama dan juga kedua. Kaget banget aku. Oh, ya Allah. Nanti kayak apa? Kayak apa? Piknik. Bercanda, bro. Bercanda. Dan Diofantus meninggal dunia pada tahun 250. Sementara itu, Pierre Fermat mengetahui buku tersebut lewat terjemahan Klaus Bachet yang diterbitkan pada tahun 1621. Problem ke-8 dalam buku kedua tentang cara membagi akar bilangan tertentu menjadi jumlah 2 sisi panjang. Sedangkan rumus Pitagoras yang sudah dikenal oleh masyarakat Babilonia sejak 2000 tahun silam juga memberi inspirasi bagi Fermat untuk melakukan TTF atau teorema terakhir Fermat. Saya kira cukup dari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.